Striker Manchester City, Erling Haaland berhasil mencatatkan 3 rekor sekaligus setelah ia mencetak 5 gol dan membantu timnya membantai Leipzig beberapa waktu lalu. Haaland tercatat sudah mencetak 39 gol dalam 36 penampilan musim ini. Dia sukses memecahkan rekor milik Tommy Johnson sebanyak 38 gol dalam satu musim. Dia juga sudah mencetak 30 gol di Liga Champions. Bahkan dia melakukannya dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit. Selain itu, ia juga berhasil menyamai rekor gol terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions, menyamai catatan Lionel Messi. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan pendapatnya terkait kans Manchester United untuk merekrut Victor Osimhen. Ia menyebut setan merah harus siap merogoh kocek sangat dalam untuk mendapatkan bomber Napoli tersebut. Romano juga mengomentari rencana setan merah yang dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk Osimhen. Ia memprediksi transfer Osimhen bisa berada di angka 130 hingga 150 juta euro di musim panas nanti. Keputusan Real Madrid untuk ikut campur dalam urusan yang menghinggapi Barca ternyata membuat Laporta kecewa. Kekecewaan Al Barca terpampang nyata jelang digelarnya El Clasico pekan ini. Presiden Barcelona itu menolak melakukan ritual yang selalu dilakukan petinggi klub jelang bergulirnya El Clasico. Ia tak mau duduk semeja dan melakukan makan siang dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez sebelum Perez meminta maaf. Manchester United mulai menyusun rencana untuk musim depan. Sang manajer, Erik ten Hag, menyiapkan opsi peminjaman untuk 3 pemain muda agar mendapatkan menit bermain lebih banyak. Salah satu pemain yang akan dipinjamkan adalah Facundo Pellistri. Menit bermain yang didapatkan Pellistri sangat minim dan sering menjadi pengganti. Selain Pellistri, Antoine Elanga dan Mason Greenwood juga akan dipinjamkan ke tim lain di musim mendatang. Harapan Romelu Lukaku untuk bertahan lebih lama di Inter Milan berpotensi menemui kegagalan. Pihak Labania Mata mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengembalikan sang striker ke Chelsea. Pihak Inter memastikan bahwa Lukaku akan kembali ke Chelsea di musim panas nanti. Kesepakatan kami dengan Chelsea adalah peminjaman biasa, jadi ia harus kembali ke sana sesuai dengan perjanjian itu. Mikel Arteta menorehkan rekor sebagai manajer Arsenal saat mengalahkan Fulham. Ia mengemas kemenangan ke-100 bersama Meriam London di pertandingan ke-168 bersama Arsenal sejak dipercaya melatih pada tahun 2019. Rasio kemenangan yang diraih Arteta mencapai 59,9%, melewati catatan Arsene Wenger yang membutuhkan 184 pertandingan untuk meraih kemenangan ke-100. Gelandang serang asal Italia, Nicolo Zaniolo, bulan lalu menekan kontrak dengan raksasa Turki, Galatasaray dengan durasi 4 tahun setelah dibuang AS Roma. Kini, laporan terbaru dari surat kabar Turki, Zaniolo menegaskan komitmen bersama Galatasaray dan menepis tudingan bahwa ia bakal segera mencari jalan keluar dari klub. Meski begitu, AC Milan tetap ingin meminangnya. Bukan tak mungkin, Rossoneri akan kembali melayangkan tawaran demi bisa mendaratkan pemain berusia 23 tahun itu ke San Siro. Kebersamaan Sergio Ramos dan Paris Saint-Germain kemungkinan akan bertahan lebih lama. Jika memang kontrak baru tersebut jadi disodorkan, maka Ramos akan menolak tawaran dari klub Major League Soccer. Menurut laporan Sport, keputusan PSG untuk memperpanjang kontrak sang pemain tidak lepas dari 2 faktor, yaitu performa dan fisik Ramos. Ramos menampilkan kualitas yang sangat baik di paruh kedua musim ini. PSG merasa tidak ada salahnya untuk memperpanjang kontrak Ramos lebih lama. Dokumen soal skandal Barcelona didakwa membayar ex-pejabat wasit selama hampir 2 dekade itu bocor ke publik. Surat kabar Spanyol,
Liberta Digital menemukan beberapa dokumen yang mengungkap isi pembayaran yang menyeret nama Negreira dan wasit Ignacio Iglesias yang kini menjadi pejabat VAR. Isi dokumen itu merinci soal laporan pertandingan yang dipimpin Ignacio Iglesias pada tahun 2012. Setelah sekian lama acuh tak acuh dengan bahasa Inggris, akhirnya Zidane mengambil kursus. Dan kini namanya pun dikaitkan dengan raksasa Liga Premier. Zinedine Zidane dilaporkan mempersiapkan diri untuk merambah Liga Premier Inggris. Menurut laporan Sky Sport, mantan pelatih Real Madrid tersebut siap mengambil job menukangi Chelsea musim depan. Dan untuk mendukung langkahnya itu, legenda Juventus dan Madrid ini akhirnya mengambil kursus bahasa Inggris. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, menyebut bahwa besar kemungkinan David De Gea masih menjadi palang pintu utama Setan Merah di musim depan. Menurutnya, Manchester United memang sudah mendekati beberapa kiper top, namun United kesulitan meyakinkan mereka untuk pindah ke Old Trafford. Ini disebabkan kiper-kiper tersebut meminta jaminan jam bermain reguler di skuad, sementara Setan Merah tidak mau menyanggupinya. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand mengatakan ada dua tim yang harus dihindari Manchester City di Liga Champions. Dua tim yang dimaksud Ferdinand adalah Napoli dan Bayern Munchen. Saat ini, Napoli menjadi penantang gelar Liga Champions. Partenope hanya kalah 1 kali di Liga Champions musim ini. Tim yang paling diremehkan menurut saya adalah Napoli. Ketika mereka melakukannya dengan benar, mereka adalah ancaman. Mereka akan memberi City perlawanan, ujar Ferdinand. Era kepelatihan Xavi Hernandez, Ousmane Dembele seolah seperti pemain yang terlahir kembali bersama Barcelona. Tak hanya konsisten dapat tempat regular, dirinya juga terus meningkatkan performa individu. Oleh karena itu, Goal melaporkan bahwa pihak klub mulai melakukan persiapan untuk memberikan kontrak jangka panjang, mengingat masa bakti sang pemain akan habis pada tahun 2024 mendatang. Kini keputusan terakhir ada di tangan pemain berusia 25 tahun tersebut. Gelandang veteran asal Jerman, Toni Kroos, dilaporkan telah memutuskan untuk tetap bertahan di Real Madrid musim depan. Kroos pun tampaknya merasa bahwa ia masih bisa terus bermain di level tertinggi dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itulah, ia disebut telah memutuskan untuk terus bertahan di Real Madrid musim depan. Kabar itu dilansir oleh Mundo Deportivo. Media itu juga mengklaim bahwa Kroos sudah membuka negosiasi kontrak baru dengan pihak Real Madrid. Mateo Kovacic dikabarkan berjumpa dengan perwakilan AC Milan dan menawarkan dirinya untuk bergabung ke San Siro, seiring dia bakal meninggalkan Stamford Bridge di musim panas mendatang. Pihak Milan sendiri dikabarkan senang mendengar keinginan Kovacic bergabung dengan mereka dan mungkin akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah serius di bursa transfer musim panas mendatang. Klub Premier League, Arsenal, dilaporkan akan mendatangkan penyerang baru dari Prancis, Jonathan David dari Lille. Arsenal tertarik merekrut David karena mereka terkesan dengan rekam jejak sang striker yang dapat menjadikannya pesaing dan pelapis Gabriel Jesus yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami cedera. David 2 musim terakhir menunjukkan ketajaman yang ciamik di lini serang Lille. Sejauh ini, ia berhasil mengemas 21 gol dan 4 assist dari 29 penampilan. Kabar ketertarikan Liverpool terhadap Jude Bellingham perlahan mulai luntur. Dana yang disiapkan pun rencananya akan dialihkan demi Alan Varela. Dilansir dari Sport Bible, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mengincar gelandang berbakat asal Boca Junior untuk didatangkan di bursa transfer mendatang. Varela sendiri juga diincar Barcelona dan digadang-gadang sebagai penerus Sergio Busquets. Dilansir Vika Jazz, Setan Merah benar-benar serius ingin merekrut Kamavinga.
Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk mendapatkan jasa Camavinga. Mereka siap membayar mahal jasa sang gelandang. Dana sebesar 100 juta euro disiapkan sebagai mahar transfer sang gelandang. Mereka berharap Real Madrid luluh dan mau menjual Camavinga di musim panas nanti. Spekulasi soal masa depan Gavi di Barcelona menjadi salah satu yang cukup mendapatkan sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Pihak klub sudah melakukan semua proses banding dalam rentang waktu yang ditentukan. Kini situasi sulit pun dihadapi Barca, di mana Gavi terancam hengkang dengan status bebas transfer karena kontraknya sebagai pemain akan selesai di akhir musim ini. Memanfaatkan situasi, dua klub papan atas yakni Manchester City dan Liverpool tengah memantau situasi Gavi. Mereka juga siap memperebutkan tanda tangan sang pemain di musim panas nanti. Rumor Ruben Neves pindah ke Barcelona nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Barca dilaporkan tidak jadi mengamankan pemain timnas Portugal tersebut. Alasan Barcelona tidak jadi merekrut Neves dikarenakan faktor finansial. Barcelona masih mengalami situasi keuangan yang sulit. Mereka dilarang mendaftarkan pemain baru oleh La Liga jika mereka tidak mendapatkan pemasukan sebesar lebih dari 150 juta euro di musim panas nanti. Manchester United menghadapi Real Betis di laga leg kedua 16 besar Liga Eropa. Bertandang ke markas Real Betis, Manchester United mampu mendulang kemenangan dengan skor 1-0. Kemenangan Setan Merah tercipta berkat gol tunggal Marcus Rashford pada menit ke-55. Berkat kemenangan itu, Manchester United unggul agregat 5-1 atas Real Betis. Bruno Fernandes dan kawan-kawan juga dipastikan lolos ke perempat final Liga Eropa tahun 2022 sampai tahun 2023. Juventus menghadapi Freiburg di laga leg kedua 16 besar Liga Eropa. Bertanding di markas Freiburg, Sinyonya tua sukses mencuri kemenangan 2-0 atas tim tuan rumah. Adapun gol kemenangan Juventus tercipta lewat penalti Dusan Vlahovic di menit ke-45. Dan gol Federico Chiesa di menit 90 + 5. Dengan kemenangan itu, Juventus unggul agregat 2-0 dan mereka dipastikan lolos ke perempat final Liga Eropa selanjutnya. AS Roma menghadapi Real Sociedad di laga leg kedua 16 besar Liga Eropa. Laga yang berlangsung di markas Real Sociedad ini pun berakhir imbang tanpa gol. Meski bermain imbang, AS Roma berhak lolos ke perempat final Liga Eropa tahun 2022 tahun 2023. Sebab Serigala Ibu Kota unggul agregat 2-0 atas Real Sociedad. Arsenal menjamu Sporting CP di laga leg kedua 16 besar Liga Eropa. Bermain di Emirates Stadium, pasukan Mikel Arteta unggul lebih dulu di menit 19 melalui Granit Xhaka. Namun, Sporting mampu menyamakan kedudukan berkat gol cantik Pedro Gonçalves di menit 62. Skor 1-1 tak berubah hingga babak kedua usai. Pada akhirnya Sportinglah yang berhasil meraih kemenangan lewat adu penalti. Berkat hasil ini, Sporting berhak melaju ke perempat final Liga Eropa tahun 2022.